Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gus Bah, kajian Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional tadi. Katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti. Ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho mek qada qadar, terus ada beberapa yang sekarang ridho mek qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah, orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis sing dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi alhasil pesan saya ngaji ku sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Ikan gong diutang ya sementing ra ditagih. Nah, itu kan dekne ora iso nalar, dadi apa? Ora iso nalar ana wong kok enake mangan sate iku mergo dekne orientasine sing penting ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridhul walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok, qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridhon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Itu tuh hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit. Oh itu semua mahal ridhohu, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas ra wali, ora ini ketara, kelakuannya ketara, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Wah itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri, terus ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional, karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30. Asyrul awakhir, napa al-asyrul awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei, tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir, di 10 terakhir. Tapi tetap cara setare dimulai ibadahnya, maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20.
Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu kharqun lil ijma' misalnya, atau kharqun lil muttafaq alaih, atau kharqun di jamaahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji, karena kita tidak mungkin mengkhorku ya, merubah. Jadi apapun hebatnya kita, misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore, ya saya ulang lagi sing sore. Sing sore, sing ceplos, misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi, misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Jadi kamane sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Nah sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngono ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional, karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum, karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut, ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho. Wal maqalatul khamisatu tema maqalah sing kelima ngene, qala dawa sapa Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina satuna wong mukmin yang bagi sayukjo apa ayakuna ento ana sapa mukmin iku masyan lumaku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira werna. Minal khaufi sanging rasa wedi ning Allah. Ahadua di salah sijine sitah sing harus ditakuti iku ayya khaufa. Yen wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja yakhudain to ngalap sapa Allah minhu sange mukmin alimana ing iman. Waqtan nas ing wektu nazak. Ini tadi kalau dawe Umar tentang 6 hal sing disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang dawe Utsman. Ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita. Waqtan nas ing wektu nazak. Waktu sing meh mata itu jenenge nazak. Ruwiya diriwayat napa ana Ibnu Mas'udin sak temne Ibnu Mas'ud iku doa iku donga sapa Ibnu Mas'ud bihada doa iklan doa. Allahumma do Allah inni sak temne ingsun as'alu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tedu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa na'iman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazak. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayya khofa ingin ta wedi sapa wong mingki baril hafadzati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh li amalil ibadi marang pro ngamale kawula. Ayak tubuh ento padha nulis sapa malaikat alaihi ing atase wong ma ing perkara yaftadihu kang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa nabi fuduhud dunya utawi kemaluan sining donya utawi
dipermalukan ning donya utawa ina ning donya iku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Rawangin watno hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kediawawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidunya ing dalem dunya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale minu sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu meko maring dina kiamat hatta yang tasiro kesigo gumedar apa aib wa yastahiru lan masyhur apa aib fil mauqifi ing dalam panggonan hisab. Walidalan krana ara iki lama waqa'a semangsane tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabat hadal hadis ing kila hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina. Lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sapa nabi hu ing iki ba'da sahabat. Walam yarjilan ora mencabut sapa ba'du sahabat anil ikrari sang ikrar. Ma ta'ridi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Mentokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'di sahabat birujuki lawan rujuk mencabut ikrare. Li ilmihi krana ngertine ba'di sahabat bi anna fadihatahu. Lan sak temene rasa malune wong fid dunya ing dalam dunya bi iqamatil haddi lan dilakonine had. Iku ahwanu luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Riwal hasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya. Iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning donya iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus ki hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofain tawa disapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kayak ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane kok ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu enggak suka kenal santrinya, bukan karena enggak mau, bukan. Karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wis mulang. Karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngajine mbek aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu khadun nafsi. Khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang enggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang enggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu. Terus orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal gitu. Itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis. Ditegur ketemu ora ya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat. Justru dikumpul lo, ben ada ikatan sampai alumni, mbok ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadzun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan ana wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya ndak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kayak kula mbek jenengan kan ngaji Jalalain nama. Saya tentu suka enggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas.
Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muwasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muwasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung. Itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang enggak pede ngiyai karena enggak sambung dengan kiainya. Atau enggak pede ngiyai karena enggak kenal kiai indukannya karena takut hukum ra iso jan ilmune pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau enggak sambung saya enggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia enggak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita enggak sambung karena tipikalnya memang enggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang enggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Soalnya muridnya itu muah tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja enggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu tuh macam-macam menjaga ikhlasan sampai se-ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti enggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umat mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro umat sak menagi terus dihitung ngene. Terus kan ya terus repot semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buan ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mesti rapati jero sumur. Kemudian padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditulung. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong Bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya ana Bedui ya rada diakali, iku lho ana wong kecemplung sumur tulu, Bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek Bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi tahu ngaji sampai segitunya. Itu paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sab'ah dengan diantara qura sab'ah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakean manajemen santri niku serang arah keramat. Ya, tapi yo ora apa-apa tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya? Tetap lama-lama itu jadi khadun nafsi. Misalnya
kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya ndak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga wong karuan kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Sing diri apane ngono bocah ra kena ora ngono manfaate lah kemana. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup itu gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jago ikhlas, kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong napa fasik, karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah, ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan nanti. Pakistan mending India, atau Temangsang nang Singapura. Bareng komplain. Lagi terlantar gini komplain, kue terlantar ning Maksar Barno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lha umroh kok tok kene penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki. Nak dakok Pulau Nyamuk sik engko apa? Beristighfar cokoti nyamuk dosa ilang. Nek kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Ulun paling wedi nggih manajemen angel ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umume ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa, enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai, saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung to kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Ah, ana sing sowan niku saking ramahe menomong nganti kene ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiye ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye, ditakoki yo kesel takok. Mau jawab sitok apa? Saking sopan. Warafi uta kang kami papat ayat khofain tawti sapa wong mingkibal di malakil mauti saking sisi malakatul mauti. Ayat khoda ento ngalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalem lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadaan efujatan tegese dadaan min ghairi taqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Siap, tapi aja terus loro donya muntek nggo ngobatno terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Gak sopan. Donya loro kok nganti donya entek lagi mati wong nek ora bakat. Aduh, ora bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ora usah ngentekno donya sik sake anak lho. Kadang wong kan akeh lara, piye? Ngentekno donya, bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika. Sake anake sake anak. Aja geman ngono maksude sake kan anak apa? Dadi ndonga Gusti nek badhe
jenengan pejahi nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati ya nganggo dunya sak kadare aja dintekno sik tetep mati sampai wong tuane bingung to jenenge wong anake bingung bojomu bingung piye ndak kok tetep mati jebule njen dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae oh gak sopan ini rasa tahlili mung kelakuane ngono wal khamisu te sing kelima iku ngene akhafu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya mata iha tegese papae sedunya wasinatiha lan ya tegese papae sedunya ayakhtar yen to kebujuk sapa wong minane kebujuk ayat mainna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya kamu setiap punya dunya itu merasa nyaman dengan dunya itu sehingga kalau dunya itu enggak ada kamu tersiksa iku yo repot kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman. Terus akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat, saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya serapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara saya lu Jakarta ya nyaman-nyaman. Sebayangno nak terlantar ya turun ning masjid. Saiki gak nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman ning Jakarta, mereka kancane akeh. Sono-ono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayangno ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan iki kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih iku bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik sowe urip ora usah di manajemen ben kono. Ning donya mesti 8 menit kok ribet. Dadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Iku dinisbatno selawase akhirat 8 menit. Pemene umur trimo 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujut wae ora penggawean ben. Tapi kalau kamu enggak suka dijujup orang, enggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Enggak gampang ngelola itu semua, enggak gampang. Saya juga enggak suka orang sufi yang berlebihan, enggak suka dihormati, enggak bisa salami template, enggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak senang dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang enggak punya etika, Nabi juga duka karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu enggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW, semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya ora seneng. Mergo itu didikan yang enggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kula mau dengan makna ngekeki kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu ndak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 iku aya khofa ento wedi sapa wong mingki balil ahli.
saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wahum utawi al ahlu wal iyali kuman wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita ayyash dakhila. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dhe anak wae prainan njaluk prainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe udah anggap problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tau napa hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan dan ngaji kapan jadi kiai nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hak bojomu nek yo ngetro mulai bosen mbek kowe yo turuti. Kowe lagi mangkel turuti ben mulai. Ora aku suwan ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Dadi sing ngono. Mulane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah loh di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok, Gus di mertua apian niku enak ta ora? Mbah karek kowe ternyata jawab, "Ra enak, Gus." Kok iso? Dekne kuwi sapian, kancaku wis sapian, tapi wong tuane mertuane luwih apian. Sehingga anake tetep nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire ndonga ya Allah mertuaku muga ora apian. Ternyata baru kayak rapian niku anak iku nyaman mbek bojone, mergo ning omah luwih ganas. Kowe enak ndi mertua apian apa rapian? Jawab. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah esuk wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wes semua aja. Ning gono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko, wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Karena alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Suwayang. Padahal bocah iku ora tau ndek dhuwit. Kanca kula niku ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge ndek dhuwit tak kei. Jelas wong roh dekne iki ora kepengin ngekeki. Kulo ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikael gak pati berkenan mungkae dereku. Tapi sering tak kei dhuwit. Ndungane ku elek ora karuan. Dia pertama ora tau ndonga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat dekne riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngomprono dekne ku akhire mertuane ku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat saiki bodoh di mantu sugih ngenes langsung lara. Jadi di antara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Iku yo mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem mana terus. Ya ki meledi mertua apian apa ora? Nah, apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah. Wal maqalatu sadisatu kok analien karo mawa aja anahu qol man desapane wong jam'a ngumpul sapa man sitata khisolen ing 6 hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man dul jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anari mahroman. Anu rasa ingin rokok mahruban enggon melaju. Jadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah enggak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan enggak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku
kuncine swarga wa maghaliqun nari lan ndadekno gemboke neraka. Dadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka iku ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hebat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, sukhtuwah misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah, pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya iku. Menapa? Bahaya. Ya dadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Dadi kita duwe kunci go buka swarga, ya duwe carane ngunci nutup neraka. Dadi kan mesti liwat neraka Mas. Rumang samu swarga gak liwat neraka sih, iku bahaya nak bukaan iku. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghaliqun nar dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu ngene ngaji. Kelan sak temne Allah khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling dhuwit ATM eling opo iku. Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko you know. Sause roh pangeran fa ata'a mengkono ati sapa wong hu ing Allah fa faqahu mengko nyocoki sapa wong hu ing Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Wes kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor 2 wa arafa lan kenal sapa wong as-setana ing setan. Ngerti bi anahu lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku gak. Wa arafa lan kenal sapa wong al-akhirata ing akhirat bi anahu lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolabah. Mongko goleki sapa wong hak ing akhirat bistiqdati zati kelan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong adunya ing donya bi ana kan satene donya faniyatun rusak. Wa ana lan satene donya darul mamarri mo omah guliwatan tok. Mengerti nak donya mok liwatan tok farofado mongko buang sapa wong hak ing donya ay taro katekse buang sapa wong hak ing donya. Walam yakhut lan ora ngalap sapa wong menawa sangi donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al-haqqa ing hak ayi shawab sing bener minal ahkami sing pro hukum fattaba amko anut sapa wong hu ing hak wa amilahu lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ghaira sahihi tese barang ora bener fastana ba moko ngerti sapa wong hu ing batil walam ya'malu lan ora ngamalno sapa wong hu ing batil. Ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka tutup mun kudu yakin anul yakin. Kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat itu pas tutup. Ya cukuman iki liwat pas apa? Misale bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal maqalatu safiatu tema kala kang kaping 7 iku kala dawuh sapa Aliun karma wajah iku ngene. Kala Aliun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali, nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saulang itu konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. An-ni'amu te pira-pira nikmat ay azamu tegese te gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora di pangkat ora di donya biasa wae asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an. Wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Aja geman wong ora diapalan Qur'an.
Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya, iku kampanye ilmu, guling-gilingan nak Quran iku ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat, ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku 'allamal Quran, wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Lan kula seneng mulang tafsir seneng. Ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang lah iku bahaya iku. Sing bener iku bener potensi. Salah, kok salah terus, kadang bener wah iku ya perkara nah iku. La khaufun 'alaihim wa lahum mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Terus cara berpikir niku udan niku rahmat. Terus termasuk tobat sing sah. Niku dawuh Imam Ghazali kon adus nganggo banyu udan sing ceblok langsung. Mergo nak liwat kenteng kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus pun sing langsung mawon, sing liwat plastik pun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mau sama niku. Terus dulu di antara syarat tobat niku dawuh Imam Ghazali niku adus udan sing perawan, maksudnya sing asli ceblok saking pundi langit niku langsung sampean ombe. Nak tepak nggih tobat, nak mboten tepak nggih lara niku. Kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmatal wiqo misalnya, nikmatnya hubungan biologis? Jawabnya ulama itu gini, lucu jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga, ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu, kemudian ketemu di surga, maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Oh itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niate welek, mesti pikiran pertama itu kumpul bidadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi.
Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen, mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiah, di TBS, semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis labudan min bukhtis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yaitu masyhur itu, saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah SAW. Ketika datang di Medina, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong enggak ada, jadi faktor saja enggak mungkin apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahib. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah. Satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Lainnya disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu jangan khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimat tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu, saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan, kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Gak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak, gak tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua, oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akalnya kok. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih. Terus saya katakan hitam. Berarti saya mengatakan ini hitam. Sebagai kata-kata karena diucapkan. Tapi tidak pernah menjadi hakikat. Karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlek orang kafir itu, gojlek orang kafir itu sebut apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qaulif tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat, dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqo, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirolah. Terus semuanya. Yang paham ya alhamdulillah, yang enggak paham dikon ngapal no. Wujud kidam baqo mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irut. Terus paham. Langkok sing rada alim terus roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara Ahli Sunnah ngene. Oh itu sudah kejlimetan baca. Sementing wujud hitam
Nah, kenapa yang pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan paham ateisme itu ya sifat wujud. Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah, itu akal mana saja itu nggak bisa nerima. Masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman. Manis itu enak. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql, misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir. Coba kalau sampean seorang doktor atau seorang profesor atau seorang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh, tidak bisa tidur. Sampean misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok, alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud, kamu bisa tidur tidak kira-kira? Ini guru apa? Ini sarap ini. Mosok hadil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud diciptakan ketia. Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal, yaitu hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud, yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng, wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Nah tentu ada pencipta, terus ada super, disebut wajibul wujud. Kan terus enak. Nah, itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani disebut wajadah halawatal iman. Sehingga kita tidak usah khawatir. Makanya saya itu termasuk orang yang nggak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini, akan kalah dengan kalimatut tauhid. Karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Yaitu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja. Dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sama tidak usah khawatir. Misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea, kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang. Nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam, itu susah. Karena yang copet kadang-kadang ya umat, apalagi di negara yang mayoritas muslim, nanti copetnya, premannya, koruptornya semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan 2 itu, umat Islam dan Islam yang kumat itu dok. Kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat. Tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman, tak jamin. Tak jamin 100%. Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Bak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya bukan orangnya. Kalau orangnya ya Masya Allah. Itu tadi kalau tidak umat Islam ya Islam yang terus kalau matur nuwun sangat jenengan hormat teng Raden Asnawi. Beliau sekarang generasi keempat ya, wonten sing generasi ketiga. Nasab kula kepanggih Raden Asnawi teng Asnawi sepuh. Terus Raden Asnawi gada bah namine Abdullah Husnen, terus Ibu Ayu Sofia niku binti Asnawi sepuh. Kula buyut kula kandung damaran niku Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Kenapa saya cerita zuriyah? Terus satu peradaban. Gini bahasa Indonesia mohon nggih. Sane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu zuriyah. Zuriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen. Jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan, bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampean nanti berakhir di kuburan karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah nggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim.
Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku jawe Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus dawe Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya, saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan. Dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka nalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen. Disebut yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini misalnya. Kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir, kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah. Lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada. Adamiyun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah, tentu terus kita berpikir dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah, yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu wala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah. Sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama tidak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap nggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang nggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Memang akan dilipat. Tapi karena kita kenal yang membawa kita beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan tuh bukan 1 2 sampai 2 kerdus 3 kerdus. Itu mulai dulu, mulai saya ngiai sampai sekarang. Tak bawa ke Sragen, ke Solo Tigo, termasuk tak bawa ke Korea. Jadi mungkin ya ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya masuk neraka kita era pantas wong bakul pesolatan kok masuk neraka gitu. Kayak itu enggak pantas itu. Karena saya termasuk orang ya yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alama namanya Raden Asnawi. Terus kemudian sejarah agak berpolemik, ada yang mengatakan beliau itu muridnya Syekh Nawawi, ada yang mengatakan tidak. Apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah lah, saling bermanfaat bagi Syekh Nawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Syekh Nawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Zubair misalnya ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang, ngaji Mbah Mahfud, terus ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Mbah Niam, Mbah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nikah dari istri mudanya Syekh Nawawi, yaitu Nyai Hamdana.
Saya sering diceritani Mbah Mun, terus Nyai Hamdana punya anak yang namanya Zuhriyah dari Syekh Nawawi. Kemudian setelah dinikahi Raden Asnawi punya anak namanya Zuhri, Minan, Ni'am, terus sampai ke Gus Hafid bin Ni'am. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Mungkar Nakir itu nggak akan tanya dia marabbuka wa manabiuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, kata. Jadi kalau dia akan marabbuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat, ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Teragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Hamim Zazuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Manta, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.